Pendaki perempuan yang hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah ditemukan dalam keadaan selamat pada hari Selasa, 8 Oktober 2024. Naomi Dia Viola Setiani yang merupakan pelajar SMK asal Semarang ini sempat menghilang selama 2 hari sejak Minggu 6 Oktober lalu. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Prayitno mengatakan survivor ditemukan oleh tim SAR sekira pukul 10.03 waktu Indonesia Barat saat melakukan pencarian di jalur Gunung Balang, Purbalingga. Untuk mengetahui proses evakuasi, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas.com, Permata Putra Sejati. Selamat sore, Jati. Selamat sore, Sarah. Jati, bagaimana untuk proses evakuasi Vio yang sudah dilakukan hari ini? Baik, memang proses evakuasi yang dilakukan oleh Basarnas akhirnya membuahkan hasil setelah pada hari Senin kemarin, sejak pukul 11 malam, tim SAR gabungan telah melakukan evakuasi terhadap seorang siswi perempuan bernama Naomi Deviola yang dikabarkan hilang sejak hari Minggu, yaitu 6 Oktober 2024. Isak tangis mewarnai penyambutan dari Tio, sapaan akrabnya, oleh orang tua yang sejak dari pagi tadi menunggu kabar kepastian terkait dengan keberadaan dari Tio itu sendiri. Proses evakuasi memang sebelumnya sedikit mengalami kesulitan, karena sebelumnya tim dari Basarnas itu ada 9 orang yang diterjunkan untuk mencari keberadaan Tio. Kemudian pada pagi harinya, itu pagi hari ini, itu tim Basarnas ada sejumlah 21 orang yang akhirnya diterjunkan untuk menyisir lebih luas titik di mana Tio ini menghilang atau tersesat. Berdasarkan kronologi awal, dapat saya informasikan teman-teman Tribuners, jadi Tio ini datang atau mendaki bersama dengan rekan-rekannya yang mengikuti kegiatan open trip pendakian Gunung Slamet bersama dengan 40 orang. Mereka datang melalui atau mendaki melalui jalur Bambangan, yaitu di Desa Kuta Bawah, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mereka sampai di pos Bambangan itu pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 malam. Kemudian mereka mulai melakukan pendakian hingga akhirnya pada hari Minggu sekitar pukul 21.30 mereka akhirnya memutuskan untuk mulai turun dari sekitaran area puncak Gunung Slamet. Namun ketika proses turun itu ada semacam kendala yang dirasakan oleh Tio, yaitu pendaki yang sempat hilang tersebut. Awalnya Tio ini turun terlebih dahulu. Terlebih dahulu, kemudian ada teman dari belakangnya atau pendaki di belakang Tio ini yang memantau dari belakang. Kemudian Tio turun terlebih dahulu dan di depan Tio ada pendaki lain yang juga mengiringi. Ketika pendaki di depan Tio ini sudah turun di pos 9 di Gunung Slamet, pendaki yang sampai terlebih dahulu ini justru menanyakan keberadaan dari Tio kepada pendaki yang berada di belakang Tio. Mereka menanyakan bahwa di mana Tio saat itu. Padahal posisinya itu sudah melewati gitu. Sehingga banyak yang mempertanyakan di mana keberadaan Tio. Padahal seharusnya pendaki atau Tio ini harusnya sampai terlebih dahulu. Namun memang berdasarkan cerita dari teman sesama pendaki, mereka mempunyai kecurigaan karena ketika saat turun dari Gunung Slamet, kondisi Tio ini terlihat lelah, kemudian sering berhenti, sehingga membuat kecurigaan dari teman-teman pendaki yang lain. Sesaat setelah itu, seakan Tio itu menghilang, tidak bisa dicari. Kemudian akhirnya pendaki yang sudah turun ini memutuskan untuk turun ke pos 7. Ketika sampai di pos 7, para pendaki lain yang berada di pos 7 ini memberikan kesaksian bahwa mereka mendengar suara minta tolong dari seorang
wanita di sekitaran area pos 7. Ketika coba dicari, mereka tidak bisa menemukan sumber suara tersebut. Hingga akhirnya pada hari Senin kemarin, karena Tio tidak bisa dicari, tidak bisa ditemukan, akhirnya ketua tim turun, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pos di Bambangan, kemudian akhirnya melapor juga ke Basarnas untuk melakukan proses pencarian. Kemudian seperti itu, setelah Baik. itu tim Basarnas langsung melakukan proses evakuasi. Baik, lalu Seperti untuk itu. proses Mm-mm. evakuasi sendiri, Vio ditemukan di eh, sekitar jalur Gunung Malang. Nah, ini untuk tim dari Basarnas ataupun tim gabungan yang menemukan Vio, apakah bagaimana kondisi Vio saat itu? Baik, ketika ditemukan, Vio dalam keadaan sehat, dalam keadaan kondisi fisiknya baik, gitu. Dalam kondisi baik, dia bisa diajak komunikasi. Memang dalam kondisi selama 2 hari, ya bisa dikatakan 2 hari dia menghilang, dia sedikit lemas, pasti sedikit lemas, kemudian letih. Namun dalam kondisi tersebut, Basarnas menemukan dalam kondisi baik, dalam kondisi baik, kemudian dapat berkomunikasi. Memang ada sedikit trauma, sepertinya. Memang dalam kondisi seperti itu, dia sedikit takut juga dengan kesendiriannya mungkin selama 2 hari ini, hingga akhirnya turun dipapah oleh tim Basarnas. Kemudian ketika turun dia langsung dipeluk oleh orang tua yang sudah siap menjemput dari Vio tersebut. Kemudian Vio juga langsung dibawa untuk menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Dan memang kondisinya terakhir yang saya lihat memang dia sedikit trauma ya, menangis, kemudian ditenangkan juga oleh orang tua dan juga kerabatnya yang sudah sedari pagi itu menunggu keberadaan dari Tio. Tapi secara fisik dia baik, namun memang secara mental mungkin dia agak sedikit ada trauma ya dengan kejadian yang dialami. Seperti itu. Baik, mungkin apakah nanti akan ada beberapa orang yang dimintai keterangan terkait dengan mungkin kondisi Vio dan bagaimana mengapa Vio bisa akhirnya menghilang ketika bersama rombongan? Ya, memang beberapa pihak terutama dari tim yang membuka jasa open trip gitu ya, pendakian Gunung Selamat pasti akan diberikan keterangan. Yang pertama, kemudian juga dari beberapa pihak seperti pengelola dari pos Gunung Selamat, karena memang sebenarnya ada sedikit tanda tanya gitu kan, memang status Gunung Selamat ini memang sebelumnya itu belum lama itu masuk ke dalam status level waspada level 2 ya. Dan itu memang sempat dibuka pembukaan jalur pendakian ini belum lama-lama ini. Cuman dengan open trip yang cukup banyak, pendakian cukup banyak, tentu itu akan menjadi bahan evaluasi lagi dari pihak pengelola juga, pihak pos pemantauan juga untuk bisa lebih uh, detail gitu terkait dengan data-data para pendaki. Apalagi uh, pendaki atau si Vio-nya ini sendiri adalah masih pelajar SMK. Tentunya itu akan menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut ya. Apakah mereka ini mendaki dalam kondisi yang selayaknya mendaki terkait dengan persiapan, kemudian kemampuan dalam hal mendaki itu pasti akan lebih digali lebih lanjut gitu. Karena mereka masih muda dan patut dicurigai juga terkait bagaimana persiapan yang dilakukan oleh para pendaki. Oke, dan Seperti terakhir Putra, setelah ya, ini apakah nantinya di Gunung Selamat itu akan ditutup untuk pendakiannya untuk sementara atau saat ini pun masih tetap dibuka? ya. Memang belum ada keterangan resmi pasca kejadian ini apakah akan ditutup atau tidak. Cuman memang secara garis besar memang dari pihak pengelola atau pos pemantauan Gunung Selamat dari sejak kemarin ini memang membuka secara umum seperti itu. Karena memang kondisi dari Gunung Selamat ini kan sebenarnya dalam keadaan yang labil gitu. Ketika memang statusnya berubah menjadi waspada level 2, itu ada jarak aman, jarak yang harus dihindari, yaitu 3 kilometer dari kawasan puncak Gunung Selamat, kayak gitu. Cuman memang untuk saat ini sepertinya untuk kepastian apakah
pos Gunung Slamet itu akan ditutup atau tidak, itu masih kita coba dalami lebih lanjut terkait dengan kepastian tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Permata Putra Sejati atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Oke, baik, tadi malam kami bersama dengan Kodim 0702 Purbalingga ya mendapat informasi bahwa telah terjadi pendaki yang tersesat di gunung yang awalnya kami duga itu kejadian baru terjadi pada hari Minggu. Rupanya yang bersangkutan sudah naik dari hari Sabtu. Nah, namun demikian berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi tim BPBD dari kabupaten maupun tim SAR, bahkan dari Banyumas juga kita berangkatkan ke sini, dan dari teman-teman dari SAR lokal ya, ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik, dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung, tapi bisa pulang dengan selamat, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, bisa ditemukan oleh tim. Mungkin dari Pak Dani ada yang mau ditambahkan. Ya, kondisinya gimana korban? Ini agak licin, awas. Pak. Ini orang ini biarkan orang tuh. Kasih sepas. Oke. Udah, Bu. Jangan dikasih terlalu banyak. Istirahat. Istirahat dulu ya, Pak. Istirahat aja. Sudah, Bu. Jangan dikasih terlalu banyak. Istirahat dulu ya, Bu. Istirahat aja. Ibunya ikut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.